Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore at Tempo, ngobrol inspirasi sore-sore at Tempo. Bersama saya Michelle yang akan memandu acara hingga 30 menit ke depan. Sobat Tempo bisa menyaksikan acara ini di YouTube Tempo.co dan juga Facebook Tempo Media karena kita akan mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan juga cerita-cerita yang bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Bagi Sobat Tempo yang ingin berdiskusi dengan redaksi Tempo, bisa bergabung di grup Telegram, komunitas pembaca Tempo dengan klik membership.tempo.co, pilih komunitas dan juga bergabung di grup sesuai dengan rubrik dan juga minat Anda. Bagi pembaca setia yang juga ingin mengikuti event-event eksklusif Tempo secara gratis dan juga bisa berdiskusi lebih dengan redaksi dan narasumber, teman-teman bisa bergabung menjadi member VIP Tempo dengan cara berlangganan Tempo VIP. Anda bisa mendaftar melalui website s.id/VIP11. Sobat Tempo, salah satu dari film festival terkeren di dunia menurut Moviemaker.com, Jogjanet Pack Asian Film Festival atau JAF akan diadakan kembali nih di tanggal 25 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Mengangkat tema Luminescence, JAF hendak menyorot pentingnya inklusivitas yang merangkul perbedaan asal-usul produksi sinema. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Oke Sobat Tempo, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi informasi dan pengalaman di balik layar Jogjanet Pack Asian Film Festival atau JAF di Ngopi Sore Movie Talks. Saya sapa dulu Mas Iva Isfansyah selaku Direktur JAF. Halo. Halo Mas Iva. Ya. Saya perkenalkan dulu, Mas Iva adalah seorang sineas Asia yang terpilih untuk mengikuti Asian Film Academy di Festival Film International Busan pada 2006. Dalam mencetak karirnya, Mas Iva terlibat langsung dalam produksi beberapa film. Film panjang pertama yang disutradarai Mas Iva adalah Garuda di Dadaku, karya SBO Films, yang berhasil mencetak box office pada 2009. Selain itu, karya populer Mas Iva, yang sekaligus membuatnya menyandang gelar sutradara terbaik dalam Piala Citra di Festival Film Indonesia 2011 adalah Sang Penari yang diproduksi bersama Salto Films. Selain itu, saya juga akan menyapa Mas Alexander Matius atau Mas Mamat selaku Program Direktur JAF. Halo Mas Alex. Halo. Halo Mas, saya perkenalkan dulu ya. Mas Alex ini adalah seorang kurator film yang kini juga sedang berkarya sebagai cinema programmer untuk Flix Cinema. Pengalamannya sebagai program manager di Kineforum, ruang pemutaran alternatif di Jakarta, diikuti juga dengan aktivitas programming pemutaran film seperti RRREC, Fast in the Valley, Synchronized Fast, dan juga Joyland. Sejak 2018, Mas Mamat ini cukup intens dalam kuratorial film dan pernah menjalankan manajemen eksibisi melalui sejumlah lokakarya seperti film programming workshop di Jepang dan Filipina, art house cinema workshop di Venezia, dan Berlinale Talents. Baiklah, sebelum kita memulai perbincangan ini, mungkin kita bisa kasih kesempatan dulu buat yang mau lewat. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat, saya juga rakyat. Setiap peristiwa mempunyai banyak sisi. Selalu ada bagian yang tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mata pena yang tajam. Tempo mengungkap cerita di balik peristiwa, menggali lebih banyak informasi mendalam dari berbagai sumber kredibel, merangkai kepingan fakta serta kesaksian menjadi berita yang lengkap dan menjelaskan. Dapatkan majalah Tempo dengan berlangganan.
Baiklah Sobat Tempo, kita langsung mulai aja ya perbincangan kita. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk narasumber kita nih. Mungkin untuk langsung ke narasumber pertama aja ya, ke Mas Iva. Mas Iva, aku mau tahu dong, gimana sih kira-kira proses diskusi panjang yang bisa membuat Mas Iva juga beserta dengan kru JAV ini sepakat untuk mengusung tema luminescence? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang JAV ini festival yang bisa dibilang tematik ya setiap tahunnya gitu. Tahun ini sudah pelaksanaan edisi ke-18 gitu ya. Kita mulai dari tahun 2006 gitu, dan sejak awal memang kita putuskan gitu bahwa setiap tahunnya kita mengusung sebuah tema gitu. Tema ini bukan merupakan tema yang kemudian filmnya harus berhubungan dengan itu, tapi justru kebalikannya, justru kita jadikan energi gitu atas bacaan kita terhadap perkembangan sinema Asia. Jadi kita pernah punya tema Islandscape, Diaspora gitu, Homeland dan sebagainya gitu, dan tahun ini Luminescence memang kita pilih gitu karena ini tema ini berarti seperti apa ya, kita anggap seperti pendaran gitu bahwa sinema Asia itu sekarang sudah bukan hanya sinema yang menerima pendaran cahaya saja, tapi harus mampu punya karakteristik sendiri, harus mampu punya keindahannya sendiri yang bisa memberikan pendaran gitu pada konteksnya di wilayahnya gitu. Jadi dan itu memang bacaan atas prestasi-prestasi gitu, karakteristik yang memang dicapai oleh pembuat-pembuat filmnya atau pelaku-pelaku film di Asia gitu. Jadi ekosistemnya perfilman di Asia ini kita harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa tema ini bisa jadikan energi gitu selama pelaksanaan festival nanti, bahwa kita sebagai bangsa Asia ini sudah harus punya kekuatan karakternya sendiri agar bisa memendar gitu dan memberikan manfaat gitu. Sejauh ini mungkin kita bisa melihat dari kasus Indonesia sendiri gitu Mas Iva. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia Mas? Kira-kira perfilmannya memang sudah memendar mungkin di beberapa daerahnya atau bagaimana Mas? Sejauh ini justru di titik ini perfilman Indonesia lagi dalam kondisi saya bisa bilang puncaknya gitu ya, dari bicara tentang sejarah gitu perkembangannya gitu. Jadi tahun ini bukan hanya dari produksi saja gitu, tapi ekosistem film gitu secara keseluruhan memang lagi dalam situasi yang sinergis gitu ya, antara pembuat filmnya, antara penonton, kemudian pemerintah sendiri ataupun media gitu. Itu tuh benar-benar seperti bersinergi dan mempunyai visi yang sama gitu. Jadi setiap tahunnya hampir selalu ada gitu film Indonesia di festival-festival kelas A gitu. Kemudian pilar-pilar industrinya untuk perfilman juga sedang sangat kuat gitu, jumlah penonton naik gitu. Bahkan bisa dibilang yang perfilman yang baru saja dihempas gitu dengan pandemi, kita tidak menyangka gitu bahwa kembalinya penonton ke bioskop ini dengan cepat gitu. Jadi dan bicara tentang Asia gitu ya, dalam konteks teritori kita berarti Asia Tenggara, ya bisa dibilang film Indonesia sekarang menjadi industri film yang terbaik gitu di regional di teritori kita gitu. Oke, Mas Iva, mungkin untuk beberapa film yang bisa masuk ke kelas A nih, boleh nggak dideskripsikan dong apa saja sih filmnya, dan mungkin yang mungkin bisa kita ambil dari untuk para peserta deh, apa yang bisa mereka ambil mungkin contohnya dari beberapa film ini? Ya, bahkan kalau saya flashback gitu ya ke beberapa tahun ke belakang gitu, sejak kita punya Marlina gitu, Pembunuh Dalam Empat Babak dari Maurice Sorcia yang itu juga premier dan diputar di Director Fornet ya di Cannes Film Festival. Kemudian kita punya film-film seperti Yuni dari Camilla Andini yang diputar world premiere dan bahkan memenangkan penghargaan tertinggi di Toronto gitu. Terus kita juga tahun lalu Camilla Andini juga punya film baru lagi, Before No and Then, itu juga kompetisi di Berlinale, dan bahkan Laura Basuki memenangkan Best Supporting Actress Golden Bear, penghargaan tertinggi di pencapaian di festival itu gitu. Terus tahun ini ada autobiografi gitu, yang sekarang
yang premier di Venice dan sekarang sedang berkompetisi untuk mewakili Indonesia di submission Oscar gitu. Terus kemudian bahkan di film pendeknya kita juga selalu punya film yang bagus-bagus. Yang terakhir ini ada Basri and Salma Never Ending Comedy dari Kozi Rizal yang itu sejarah ya, film Indonesia yang pertama kali gitu berkompetisi utama di Cannes Film Festival gitu. Nah itu tuh sesuatu yang penghargaan tertinggi di festival dunia gitu, dan dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir ini Indonesia tidak pernah absen. Baik, aku coba balik dulu nih kali ya Mas ya, mungkin kita ke JAV lagi. Aku mau tahu dong gimana sih Mas Iva nih memaknai mungkin antusiasme ya Mas, karena seperti yang tadi kita ketahui gitu, setelah pandemi justru film-film Indonesia ini jauh lebih diminati. Nah, untuk di JAV sendiri gimana Mas Iva memaknai antusiasme mungkin dari para pembuat karya film yang jadi semakin banyak mengumpulkan karyanya, atau mungkin adanya peningkatan jumlah kontribusi nih dari negara-negara lain, sampai mungkin adanya peningkatan pengunjung gitu Mas dari tahun ke tahun. Ya, jadi memang kita percaya ya itu bahwa budaya sinema ini harus dibentuk dan dipertahankan gitu. Ini kan bisa dibilang budaya yang paling baru ya, dibanding misalnya seni pertunjukan, seni rupa gitu, atau musik gitu yang memang sudah jauh gitu dulu lebih ada. Nah, sedangkan sebuah budaya ini kalau tidak kita pertahankan, tidak kita pupuk gitu ya, kita jaga, ini sangat mungkin gitu untuk menurun atau mungkin tergantikan atau mungkin hilang bahkan gitu di sebuah tempat yang iklim sinemanya memang masih sangat baru. Nah itu yang kami percaya gitu, bahwa festival film adalah ruang untuk menjaga itu. Tentu saja dengan kebangkitan pertumbuhan penonton ataupun peserta pendaftar di JAV itu tidak begitu saja gitu. Itu 18 tahun ini bukan waktu yang pendek gitu ya, konsistensi gitu, dan setiap tahunnya memang kami mengalami peningkatan, dan itulah bukti bahwa budaya sinema ini sangat mungkin untuk kita tingkatkan terus gitu. Dari awal 18 tahun lalu gitu, mungkin kita cuma punya puluhan pendaftar, bahkan kita harus scouting gitu. Kemudian naik terus secara number, bahkan di tahun lalu kita udah kewalahan karena kita punya 3.000 lebih pendaftar gitu dari berbagai jenis film gitu, yang artinya kita juga harus berpikir gitu gimana mengkurasinya gitu. Untuk pertama kalinya akhirnya tahun ini kita gunakan submission berbayar gitu, karena itu juga income yang untuk dikembalikan ke pembuat film yang nanti akan diputar di JAV juga gitu, dan itu pun masih ada lebih dari 600 pendaftar gitu. Jadi dari 600 pendaftar itu yang submission. Kemudian kita juga ada film-film yang kita scouting oleh tim program, itu juga scouting dari festival-festival lain, dari pembuat-pembuat film yang udah ada di radar kita gitu. Nah itu sampai kita seleksi, dan tahun ini kita memutar 205 film gitu selama 8 hari, dan itu film panjang kira-kira 71, sisanya film pendek gitu. Dan selama 8 hari di satu tempat, di satu kompleks gitu ya, ada di XX1, kemudian ada di LPP di sebelah XX1, itu kita putar. Dan dengan pengunjung tahun lalu itu admission-nya itu lebih dari 16.000 gitu selama 8 hari itu. Dan tahun ini saya bisa bilang sudah dipastikan akan naik lagi, karena kita sudah melakukan pembukaan penjualan tiket, dan animonya bahkan sampai hari ini festival belum berlangsung pun sudah bisa dibilang sudah melebihi itu gitu. Jadi memang kita percaya bahwa ini culture yang bisa kita pupuk terus, kita kembangkan terus gitu. Dan ini masih jauh dari ideal gitu, karena harapan saya ya sebenarnya di setiap kota gitu minimal ada satu film festival yang berkarakter gitu, yang merefleksikan kota itu. Dan saya pikir jika itu terjadi, pasti budaya sinema di Indonesia akan sangat kuat. Baik, sudah cukup menjawab. Aku mau beralih dulu ya ke Mas Mamat, mungkin ya. Mas Pak. Mas Mamat, aku mau bertanya dong, kira-kira ada kolaborasi seperti apa sih, dan juga mungkin kolaborasi dari negara mana aja sih untuk yang tahun ini? Kalau kolaborasi secara jumlah film, kami menayangkan 25 film
dari berbagai negara. Lalu untuk kolaborasinya sendiri sebenarnya ada Q&A juga nanti dari pembuat film yang hadir, dan kami juga ada pameran, persisnya tepat di belakang main venue utama kami, yaitu di Empire. Jadi ada rumah yang dulunya bekas tempat namanya Serae, itu nanti kami alih-fungsikan untuk sementara waktu menjadi pameran. Lalu kami juga ada berbagai macam talks, workshop, kemudian juga public lecture, dan salah satunya juga yang mungkin bisa di-highlight tahun ini, kami mencoba menghadirkan pertunjukan musik di dalam bioskop. Jadi akan ada band Efek Rumah Kaca akan tampil di dalam bioskop setelah mereka menampilkan secara perdana 5 video klip baru mereka yang ada di album terakhir mereka. Untuk Efek Rumah Kaca sendiri, kenapa nih Mas? Kenapa tiba-tiba ada kolaborasi dengan musisi gitu untuk adanya sebuah musik di acara ini? Sebenarnya Jav selalu berkolaborasi dengan kesenian yang lain. Biasanya yang paling rutin kami bekerja sama dengan Wilayah Seni Rupa. Terlihat dari desain utama kami yang selalu berganti-ganti setiap tahunnya. Untuk musik kami merasa sepertinya perlu untuk berkolaborasi dengan seni musik, karena terutama di wilayah yang pop culture, lebih ke pop culture itu adalah soal persinggungannya sebenarnya sering kali terjadi dengan misalnya video musik dan sebagainya gitu, atau kebalikannya musik kemudian menjadi bagian penting dalam film. Nah, tahun ini kebetulan karena kawan-kawan juga, jadinya kami juga mengetahui bahwa Efek Rumah Kaca akan membuat banyak sekali video musik untuk album terakhirnya, Rimpang, dan secara organik aja kemudian kami menanyakan apakah memungkinkan video klip mereka ini semuanya akan ditayangkan secara perdana di festival kami. Jawabannya positif, dan kemudian tercetuslah ide yang mungkin ya secara mendadak dan segala macam, apakah memungkinkan juga bahwa kalian bisa manggung di dalam bioskopnya, dan mereka sangat senang sih, maksudnya untuk bisa mencoba pengalaman baru juga buat mereka. Jadi seperti itu sih sebenarnya, secara organik aja bahwa kami mengajak teman-teman Efek Rumah Kaca, dan memang kami berkenalan juga dengan teman-teman Efek Rumah Kaca, jadi semacam persinggungan yang menarik aja gitu. Jadi kenapa enggak, akhirnya kita coba aja di tahun ini untuk bisa ada pertunjukan musik di dalam bioskop. Oke, berarti dari sini nih bukan cuman seorang sineas, bukan cuma peserta sineas juga, tetapi juga kita bisa bertemu dengan para musisi. Ada yang diundang gitu ya Mas ya? Ada kolaborasi sebelum-sebelumnya nggak Mas, misalnya dari para sineas dan tiba-tiba bertemu dengan para musisi atau para seni rupa tadi? Sebenarnya Jav itu tidak inklusif hanya untuk penonton film saja, tapi lebih ke film menjadi jembatan untuk semua orang di Jav. Jadi misalnya tahun ini kami juga selain Efek Rumah Kaca, misalnya persinggungan misalnya dengan musik itu ada film yang kemudian diangkat dari IP lagu Rhapsody, itu dari ciptaannya Lale Ilmanino yang dinyanyikan oleh JKT48, kemudian dialihwahanakan menjadi film pendek. Terus salah satu juri kami juga, bukan salah satu, bahkan ada 2, itu juga berkontribusi di musik, yaitu Uguran Prasad, vokalisnya Majelis Lidah Berduri, kemudian Sal Priadi, dia juga dikenal sebagai penyanyi dan juga aktor, dia juga menjadi salah 2 juri kami di tahun ini. Jadi persinggungannya mungkin itu, dan beberapa tahun belakangan memang banyak sekali juga orang-orang di non-wilayah film yang spesifik di wilayah film seperti musik, seni rupa, itu datang juga sebagai penonton, sebagai teman yang kemudian hadir di festival untuk bertegur sapa dengan teman-teman yang lain. Jadi memang secair itu sih festivalnya gitu, baik sebagai festivalnya maupun sebagai audiensnya. Oke.
Aku mau nanya nih Mas, mungkin balik lagi tadi kan Mas sempat menyinggung gitu ya soal, public lecture, workshop, dan juga mungkin soal masterclass. Boleh dong Mas dikasih mungkin sneak peek gitu di tahun ini nih, program-programnya kayak gimana sih dari ketiga itu gitu? Ya, tahun ini sebenarnya cukup beragam. Yang pertama kami juga ada yang tidak segaris gitu ya dengan film, seperti menulis cerita anak yang bisa diterapkan di wilayah manapun selain film. Kebanyakan memang film, seperti misalnya kami menghadirkan 2 filmmaker eksperimental dari Australia untuk teman-teman yang mau mencoba menggunakan eksperimentasi di celluloid, jadi di analog, medium analog. Kemudian juga kita juga ada talk soal film horor dalam budaya Jawa yang sering kali muncul dalam film horor kita. Lalu juga ada talks bersama Christine Hakim, karena ini juga ada kaitannya dengan perayaan 50 tahun Christine Hakim berkarya. Lalu juga ada workshop soal audience designer untuk teman-teman yang mungkin produser atau penyelenggara festival, memahami soal bagaimana mendesain penonton dalam film mereka ataupun festival mereka. Lalu juga ada talk soal sinematografi. Kami mengundang sinematografer, satu dari Malaysia, satu dari Indonesia. Lalu juga ada sharing session dari Netflix. Kami bekerjasama dengan Netflix tahun ini untuk bisa, yang pertama, bicara soal skenario, di mana ada penulis dari Hunger, dari film dari Thailand, Pongdech, dan juga Timo Cahyanto, penulisnya The Big Four. Juga ada 2 sesi sharing session series Gadis Kretek. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, mengulik lebih dalam soal series yang saat ini lagi populer, Gadis Kretek, itu bisa juga hadir di. Jadi akan banyak sekali sebenarnya ruang-ruang kolaborasi ini yang non pemutaran film juga sih. Oke. Keren ya Mas ya, maksudnya ada banyak banget termasuk Gadis Kretek itu yang benar-benar sangat populer, ya betul. Aku mungkin juga penasaran, tadi kan Mas sempat ada bilang ini ya, aku stop dulu sebentar Mas. Aku mulai lagi ya Mas. Mas, aku juga penasaran, kan kayaknya di tahun ini nih ada banyak banget gitu ya hal-hal menarik yang ditawarkan gitu loh oleh JAV 18. Salah satu mungkin aku sempat lihat di Instagram JAV itu ada soal kompetisi pingpong. Itu dari mana asalnya dan kenapa gitu loh Mas? Tujuannya apa? Sebenarnya kompetisi pingpong sudah berjalan tahun lalu. Terus animonya ternyata banyak banget. Sempat terpikir kami tahun ini mau bikin apa lagi ya, olahraga apa lagi, tapi rasa-rasanya kami mencoba untuk melanjutkan dulu yang pingpong. Alasannya karena kayaknya kebersamaan itu penting ya dalam sebuah festival, dan networking itu juga salah satu hal kunci yang bisa berada di festival. Jadi salah satu bentuk networking yang mungkin bisa dikondisikan dengan riang itu adalah soal olahraga gitu. Jadi dan mengajak juga partisipasi. Sebenarnya semakin banyak orang akan semakin bagus dalam festivalnya. Jadi pingpong kayaknya dan olahraga tentunya akan menjadi jembatan yang menarik untuk bisa mungkin berkenalan satu sama lain, mungkin bernetworking satu sama lain, atau mungkin kayak pengalaman mereka yang mungkin sangat sporty gitu ya, sangat olahragawan yang nggak ada kaitannya dengan film, kemudian hadir di festival, kemudian dia bisa untuk terlibat dalam festivalnya, jadi menunggu festival ini kembali. Jadi sebenarnya idenya secair itu sih, dan kemudian ketika tahun kemarin kompetisinya seru banget, melibatkan bahkan ada penonton film yang random aja tiba-tiba daftar, ada pekerja film juga, pekerja film industri yang kemudian ikut berkompetisi, sampai guru olahraga yang kemudian menjadi pemenang di tahun lalu, yang mungkin dia sama sekali bukan penonton film atau peserta JAV keseluruhan. Jadi rasanya pingpong bisa juga menyatukan banyak orang di dalam festival ini sih.
Oke, seru banget nih, Mas. Mungkin kalau misalnya ada dari penonton ataupun dari, apa ya, sineas lainnya yang mau, apa namanya, mengajukan, "Kayaknya nih ada acara bagus nih, bisa nih dipakai rame-rame," itu kira-kira ada nggak, Mas, yang bisa, apa namanya, dikirimkan gitu ke tim-tim JAV? Sebenarnya kami cukup rajin membaca komentar di media sosial, terus paling dari situ aja sih ya. Biasanya kami misalnya mungkin kalau ada ide bisa komen di Instagram kami, misalnya di bawah post pingpong gitu, atau di story. Biasanya nanti mungkin kalau itu menarik mungkin bisa direalisasikan lah di edisi-edisi JAV berikutnya. Oke, siap. Bakal ditunggu nih, siapa tahu nanti ada, acara-acara baru lagi gitu ya. Oke Sobat Tempo, kita sudah mendengar nih cerita-cerita awal dari narasumber kita. Mungkin menarik banget ya obrolannya dan juga ada insight-insight baru yang kita dapat, untuk pelajaran seperti itu. Kita lanjutkan lagi ngopi sore setelah jeda berikut. Bertemu lagi nih dengan saya Michelle dan kita akan langsung masuk aja ke segmen 2. Ini adalah segmen terakhir dari acara Ngopi Sore ini. Kita akan lanjutkan kembali dengan obrolan kita seputar di balik layar Jogja Tech Asian Film Festival atau JAF di Ngopi Sore Movie Talks. Mungkin aku akan langsung aja nih bertanya ke Mas Iva dan juga Mas Mamat. Kita akan membicarakan soal JAF Archive gitu ya. Dari Mas Iva sendiri aku mau tahu dong arti JAF Archive ini nih apa sih, Mas? Ya sebenarnya ini program keberlanjutan ya, karena kita udah 18 tahun gitu. Sebenarnya PR selanjutnya kan bagaimana ya pasca festivalnya ini gitu, ketika banyak film yang disubmit gitu, kemudian banyak beberapa berkas yang harus didokumentasikan di JAV, dan archiving ini kan di salah satu ekosistem film memang PR besar sekali ya, bahkan untuk bukan hanya untuk JAV tapi untuk kita semua, untuk negara kita gitu, bagaimana kita bisa mengarsipkan dokumen-dokumen itu gitu. Nah nanti di tahun ini beberapa data dokumen gitu setiap tahun akan selalu kita dokumentasikan dan kita share, kita pamerkan gitu ke publik, ke audiens di JAV gitu. Jadi harapannya dari pelaksanaan JAV ke pelaksanaan yang lain itu teman-teman yang mungkin penonton barunya di JAV gitu tetap bisa melihat gitu proses perjalanannya di JAV, dan mudah-mudahan itu memberikan energi yang bagus. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari JAV Archive sendiri, ini kan ada sebuah ininya ya, sebuah public lecture-nya seperti itu ya. Untuk Mas Mamat sendiri, bagaimana sih caranya nih penonton atau mungkin peserta JAV sebelumnya nih mengakses arsip film gitu yang ada di JAV sebelumnya? Iya, di kami nanti akan ada semacam ruang itu seperti pameran yang akan dipamerkan. Jadi teman-teman bisa akses itu selama perhelatan JAV berlangsung. Nanti juga akan ada talks mengenai bagaimana mengarsipkan festival dan festival yang diarsipkan oleh tim JAV Archive. Gitu sih. Jadi datang aja, mungkin nanti bisa melihat sebenarnya agak napak tilas dari JAV sendiri, kemudian bisa merasakan juga atmosfer di arsipnya. Oke, baik. Berarti kita bisa berharap kalau misalnya Pandaran ini bisa apa ya namanya ya, lebih bersinar lagi untuk kedepannya. Saya cukup senang nih hari ini bisa apa ya mendapatkan informasi seputar perfilman dan juga mungkin pelajaran ya dari Mas Iva dan juga Mas Mamat gitu. Untuk menutup diskusi kita mungkin saya bisa meminta kepada Mas Iva dan juga Mas Mamat nih untuk mencurahkan kalimat harapan ya untuk perkembangan industri dan juga komunitas film ke depannya. Saya persilakan dari Mas Iva dulu. Ya, saya benar-benar berharap ya ini situasi perfilman yang sekarang ini terus berkembang lagi, dan saya percaya sekali gitu bahwa film festival adalah ruang yang paling tepat gitu ya untuk berbagi sinergi itu gitu. Jadi dan JAV juga sangat berkomitmen gitu untuk terus mendukung gitu industrinya, mendukung pelaku-pelaku ekosistemnya yang ada di film Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini bisa walaupun sekarang situasinya udah sangat baik, tapi mudah-mudahan ini baru sebuah awal gitu untuk menuju sesuatu yang lebih besar lagi untuk film Indonesia. Amin. Kita berharap hal yang sama. Ya. Oke, untuk Mas Mamat sendiri seperti apa Mas harapannya? Ya semoga bisa jadi tempat yang
ideal, selalu berusaha untuk ideal bagi seluruh masyarakat penonton film khususnya di Indonesia. Tempat bertemunya segala macam kesenian lewat film tentu saja, dan semakin punya pondasi yang penting untuk perkembangan sinema di Indonesia, tidak hanya industri tapi keseluruhan ekosistem, dan juga jadi penting sebenarnya untuk menjadi salah satu tempat atau platform yang dipercaya bagi ekosistem film di Asia sih sebenarnya, harapannya kayak gitu. Oke, kita bisa berharap baik dari industri maupun juga dari JAP untuk bisa terus berkembang selanjutnya hingga bisa melihat bagaimana cahaya paling terangnya lah ya dari industri film seperti itu. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bisa hadir dalam diskusi kali ini, kepada Mas Iva Isfansyah dan juga Mas Alexander Matius gitu ya. Terima kasih buat waktunya dan juga sudah bergabung. Semoga nanti eventnya bisa sukses besar ya Mas ya. Dan juga diskusi tadi bisa bermanfaat baik untuk kita maupun juga untuk para penonton. Sampai di sini kami temani para sahabat Tempo. Jangan lupa follow akun Instagram @tempo.co dan juga serta selalu kunjungi website Tempo Media Group www.tempo.co. Selalu baca majalah Tempo setiap hari Minggu dan juga koran Tempo digital setiap harinya yang bisa diakses melalui App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate serta acara Tempo selanjutnya. Bagi Sobat Tempo yang mungkin ingin berdiskusi dengan redaksi Tempo, bisa bergabung di grup Telegram, komunitas pembaca Tempo dengan klik membership.tempo.co, pilih komunitas dan juga bergabung di grup sesuai dengan rubrik yang Anda minati. Dan juga bagi para pembaca setia yang ingin mengikuti event-event eksklusif Tempo secara gratis, juga bisa berdiskusi dengan redaksi dan narasumber. Kalian bisa bergabung menjadi member VIP Tempo dengan cara berlangganan Tempo VIP. Anda bisa berdaftarkan ini dari s.id/VIP11. Akhir kata, saya Michelle beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya, oke. Ya, makasih. Terima kasih Ya, semua. yuk.